Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pas kita lagi asyik nonton atau main game? Nah, hari ini yuk kita bedah jalan tol tak terlihat yang nganterin data dari seluruh dunia langsung ke layar kita. Pasti pernah ngalamin kan? Udah bayar mahal buat paket internet ngebut, pas lagi adegan seru-serunya malah muncul ikon loading yang nyebelin itu. Kenapa bisa gitu ya? Tenang, kita akan bongkar misterinya bareng-bareng. Jawabannya, ternyata koneksi internet kita itu bukan cuma satu jalur lurus aja. Coba deh bayangin ini kayak tim lari estafet. Ada beberapa pelari dan masing-masing punya tugas khusus buat nganterin data sampai ke garis finish. Semua komunikasi nirkabel yang kita kenal, mulai dari radio di mobil sampai internet di HP, itu semuanya lewat di spektrum ini. Anggap aja ini jalan raya raksasa tak terlihat di udara, di mana setiap layanan punya jalur khususnya masing-masing. Oke, biar gampang ngertinya, cuma ada satu aturan main yang super simple. Aturan emasnya gini, frekuensi itu berbanding terbalik sama panjang gelombang. Artinya, makin tinggi frekuensinya, makin pendek dan rapuh gelombangnya. Coba ingat-ingat ini ya, karena ini kuncinya. Jadi, artinya apa nih buat kita? Gampangnya gini, sinyal frekuensi rendah itu ibarat kura-kura. Jalannya santai, tapi tangguh. Bisa nempuh jarak jauh dan nembus tembok. Sebaliknya, sinyal frekuensi tinggi itu kayak kelinci. Larinya super kenceng buat bawa data, tapi gampang banget kehalang. Nah, itulah pertukarannya. Mau jangkauan atau kecepatan? Oke, dasarnya udah dapet kan? Sekarang, yuk kita kenalan sama 3 pemain utama dalam tim estafet yang nganterin internet ke rumah kita. Pemain pertama kita adalah sang pahlawan tanpa tanda jasa, frekuensi 1,4 GHz. Nah, ini bagian dari teknologi yang namanya FWA, atau Fixed Wireless Access. Tugasnya simpel tapi krusial, membawa sinyal internet dari menara provider langsung ke modem di rumah kita. Apa sih kekuatan supernya? Pertama, spektrumnya ini berlisensi, artinya jalurnya privat, jadi nggak ada yang ganggu. Ini bikin sinyalnya super jernih. Kedua, dia jago banget nembus halangan kayak tembok tebel, dan jangkauannya itu bisa berkilo-kilometer. Cocok banget kan buat ngirim data jarak jauh? Bayangin deh jalan tol pas lagi macet-macetnya. Nah, 1,4 GHz ini tuh kayak jalur khusus VVIP yang kosong melompong. Provider internet bayar mahal loh buat hak eksklusif ini, cuma buat mastiin data kita melaju mulus tanpa keganggu sinyal wifi tetangga, microwave, atau kemacetan sinyal lainnya. Lanjut pemain kedua. Yang ini kita semua pasti kenal banget, Wi-Fi 2.4 GHz. Ini frekuensi standar yang udah nemenin kita bertahun-tahun. Ibaratnya kayak bus kota yang setia, tapi ya seringnya penuh sesak. Masalah utamanya apa ya? Ya, karena dia populer banget. Jalurnya gratis, jadi semua orang pakai. Ini kayak jalan raya umum pas jam pulang kerja. Wi-Fi tetangga, speaker Bluetooth, bahkan oven microwave di dapur kamu tuh ikutan rebutan jalur yang sama. Alhasil, internet jadi lambat. Dan pemain ketiga kita, sang bintang modern, Wi-Fi 5 GHz. Ini adalah jalur super cepat yang memang dirancang untuk performa maksimal di dalam rumah. Keunggulannya, jelas kecepatannya yang gila-gilaan karena jalurnya lebar banget. Tapi, ingat kan aturan main yang tadi? Frekuensi tinggi berarti gelombangnya pendek dan rapuh. Nah, ini dia kelemahan fatalnya. Sinyalnya payah banget buat nembus benda padat. Jadi, anggap aja 5 GHz itu mobil Formula 1. Kalau lintasannya mulus tanpa halangan, wes, kenceng banget. Tapi begitu ada polisi tidur macam tembok, performanya langsung anjlok drastis. Oke, kita udah kenalan sama tiga-tiganya. Terus, gimana cara mereka kerja bareng sebagai satu tim buat nganterin video yang kita tonton ke laptop? Yuk, kita lihat prosesnya. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Coba deh lihat perbedaannya. 1,4 GHz itu ibarat pelari maraton, jalurnya eksklusif, kuat nembus halangan buat jarak jauh. Begitu sampai di rumah, 2,4 GHz bertugas menjangkau setiap sudut, meskipun jalurnya sempit dan ramai. Dan terakhir, 5 GHz itu pelari sprint, buat jarak pendek, ngasih kecepatan maksimal di ruangan yang sama. Masing-masing punya tugas penting yang nggak bisa digantiin.
Jadi, begini nih perjalanan estafet data kamu. Mulai dari server, tongkat estafet dioper ke pelari andal 1,4 GHz dan diantar ke modem. Nah, modem kita ini bertindak kayak manajer tim yang pintar. Dia bakal mikir, oke, buat HP yang di kamar, pakai jalur 2.4 GHz aja biar nyampe. Buat laptop di dekat sini yang lagi streaming 4K, aku kirim lewat jalur kilat 5 GHz. Dan ini dia nih, momen pencerahannya. Kamu bisa aja punya router Wi-Fi 5 GHz paling canggih seharga jutaan. Tapi kalau pelari pertama di estafet ini, yaitu sinyal 1.4 GHz dari menara, gagal nyampe ke rumah kamu karena kehalang pohon atau gedung baru, ya udah game over. Internet kamu bakal mati total. Jadi intinya apa? Lain kali kamu lihat icon loading muter-muter itu, ingat, ini semua kerja tim. Masalahnya mungkin bukan di router kamu, tapi bisa jadi di salah satu pelari di sepanjang jalur estafet tadi. Koneksi yang lancar itu hasil kerja tim yang solid. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita kan? Kita sering banget terobsesi sama kecepatan 5 GHz di dalam rumah. Tapi, jangan-jangan pahlawan sejati yang tak terlihat dari koneksi kita adalah si tulang punggung 1,4 GHz yang kerja keras di luar sana. Gimana menurut kalian? Terima kasih banyak sudah menyimak.